Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan? Kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan karena memang kita sedang berada di situasi Natal, maka tema yang akan kita bahas adalah tema yang membahas tentang Natal, tentang kelahiran Kristus, tentang kedatangan Kristus. Dan renungan pada hari ini saya berikan judul yaitu penantian kedatangan juru selamat, yang terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Begini firman Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti tadi saya sampaikan bahwa judul renungan kita adalah penantian kedatangan juru selamat. Berbicara tentang penantian, tentu penantian itu sesuatu yang identik dengan menunggu. Menunggu pasti bicara tentang waktu, dan waktu itu juga nanti akan berujung kepada terwujudnya apa yang kita nantikan. Ada juga yang berpendapat bahwa penantian itu bisa sebagai harapan. Nah, pada hari ini apa yang sedang Bapak Ibu Saudara nantikan atau harapkan? Tentu setiap kita memiliki penantian atau harapan yang berbeda-beda, yang mana terkadang itu menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan, kerinduan, cita-cita kita. Sama halnya seperti satu atau sepasang suami istri, mereka telah menikah, mungkin ada yang menikah sudah 1 tahun, 2 sampai berpuluh-puluh tahun. Tentu yang mereka nantikan adalah kelahiran atau kedatangan anak di dalam kehidupan pernikahan mereka. Oleh karena itu yang namanya penantian, penantian itu menggambarkan situasi emosional yang penuh dengan kesabaran, harapan, atau bahkan kecemasan. Faktanya memang terkadang orang menantikan sesuatu itu cemas gitu ya, was-was, deg-deg gitu ya. Karena apa? Karena ada kemungkinan bahwa apa yang dinantikan, diharapkan itu tidak terjadi. Maka kembali lagi yang namanya penantian itu menggambarkan situasi emosional. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka saya juga bisa memberikan makna bahwa penantian adalah proses, perbuatan atau keadaan menunggu sesuatu. Kedua, penantian merupakan harapan yang dihadapkan pada sesuatu yang ingin agar hal yang diinginkan terjadi. Itu penantian. Maka seperti di awal tadi, tentu kita semua memiliki penantiannya masing-masing. Yang baru lulus kuliah punya penantian ingin bekerja. Yang sudah pacaran bertahun-tahun punya penantian ingin menikah. Dan penantian-penantian yang lainnya yang mana manusia punya penantiannya yang berbeda-beda. Demikian juga kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara. Di momen Natal ini kita sedang menantikan kedatangan juru selamat. Tentu kita mempercayai bahwa juru selamat itu telah hadir, telah datang, telah menggenapi nubuatan bahwa memang juru selamat telah datang yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya ialah apakah penantian terkait kedatangan juru selamat di dalam kehidupan kita masing-masing itu sudah terjadi atau belum? Jangan kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen, ya. Jangan kita sebagai orang Kristen ini sudah merasa bahwa Kristus sudah datang di dalam hidup kita. Terlalu sering kita mengatakan bahwa Yesus sudah di dalam hidupku, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari justru kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mencerminkan, menggambarkan bahwa sesungguhnya kita menolak kehadirannya di dalam hidup kita.
seberapa sering kita telah melanggar kehendak Tuhan atas hidup kita. Apakah hal tersebut sudah bisa dikatakan kita menantikan kedatangan juru selamat dalam hidup kita? Karena fakta yang terjadi ialah Simeon sudah lama dia menantikan kedatangan juru selamat, yang mana hal tersebut sebagai syarat dia untuk kembali kepada Bapa di surga. Dia menantikan kedatangan juru selamat itu, barulah dia nanti akan kembali kepada Bapa setelah dia melihat bahwa fakta di mana Simeon menantikan kedatangan juru selamat. Alkitab mencatat bahwa Simeon adalah orang benar dan orang saleh. Artinya ketika dia menantikan kedatangan juru selamat, dia juga mempersiapkan hidupnya dengan sebaik mungkin. Bukan hanya sekadar menjalani hidup yang sembarangan, sembrono, yang asal-asalan, yang sesuka-sukanya. Tidak, Bapak Ibu. Justru Simeon, Alkitab sendiri mencatat dia adalah orang yang benar dan saleh. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang percaya di momen Natal ini menantikan kedatangan juru selamat. Kita juga perlu mempersiapkan diri kita dengan baik, hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menantikan kedatangannya tidak dengan sembarangan. Dan jangan sampai kita sebagai organisasi gereja hanya berfokus pada rangkaian acara-acara atau rangkaian mempersiapkan konsumsi, dekorasi dan sebagainya, yang mana sebenarnya esensi dari Natal ialah kita menerima kedatangan Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan setelah kita menerima Sang Juru Selamat itu dalam hidup kita, itu akan berdampak secara nyata di dalam kehidupan kita, yang diwujudkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang tentu kehidupan kita seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini orang benar itu diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran dalam hubungan dengan sesama manusia. Artinya kita kepada sesama kita manusia, kita berbuat baik, kita melakukan hal yang benar terhadap mereka. Dan makna orang saleh sendiri lebih ditekankan perihal hubungan rohani antara kita sebagai manusia dengan Tuhan. Dalam hari ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa Simeon ini orang yang baik, orang yang terkenal baik, dikenal di masyarakat. Bahkan dia juga menjaga kehidupan rohaninya dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menantikan kedatangan juru selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka di momen Natal ini mari kita kembali lagi mengingat seperti apa peristiwa Natal yang dialami oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Apa tujuan Simeon menantikan kedatangan juru selamat? Tentu ialah untuk menerima keselamatan. Tetapi faktanya ialah Simeon tidak melihat proses bagaimana Yesus Kristus disiksa untuk apa? Memberikan keselamatan kepada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, itu juga termasuk kepada diri kita. Kita tidak melihat bagaimana Yesus Kristus disiksa, dihina, diludahi, disalib, mati untuk kita agar kita selamat. Tetapi Alkitab memberikan kesaksian yang valid, yang benar, bahwa sesungguhnya karya keselamatan itu diberikan melalui Yesus Kristus dengan penderitaan yang memang harus dia tanggung karena konsekuensi dosa yang kita telah lakukan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, momen Natal ini, yes, benar kita sudah menerima keselamatan, anugerah hidup kekal bersama Dia sudah kita dapatkan asal kita percaya dan senantiasa kita mempertahankan iman kita sampai akhir. Namun, apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan benar dan saleh untuk menantikan kedatangannya?
Dan tujuan dari itu semua bukan untuk kita dipuji, bukan untuk kita diakui, tetapi agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Sekiranya Natal di tahun ini semakin membuat kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya.